Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tugas 2.3.A.8 koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi. Perkenalkan, saya Prihatriningsih SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, dengan fasilitator Ibu Prima Danu Astri Susanti SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Muhaimin SPD. Tujuan pembelajaran khusus dari alur koneksi antar materi ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Dan berikut ini adalah kesimpulan materi pembelajaran modul 2.3 coaching untuk supervisi. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Kemudian paradigma berpikir coaching sendiri ada 4. Yang pertama, fokus pada coachee yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip dalam coaching ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif. Dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan yang terakhir, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kompetensi inti yang harus ada dalam kegiatan coaching yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, di mana kemampuan untuk bisa hadir ini dibutuhkan oleh seorang coach terhadap coachee-nya, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Contoh kegiatan untuk melatih kehadiran presence yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan kegiatan stop dan mindful listening. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Ada 3 hal yang biasanya menghambat kita mendengarkan aktif, yaitu asumsi, melabel atau judgment, dan asosiasi atau menghubungkan dengan pengalaman pribadi. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Dalam kegiatan coaching, kita bisa mengimplementasikan percakapan dengan alur tirta. Yang pertama adalah T, tujuan, yakni menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan yang dilakukan. Yang kedua, I, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, R, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan yang terakhir, TA, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Supervisi akademik yang biasa kita laksanakan di sekolah sejatinya bisa dilaksanakan dengan paradigma berpikir coaching.
Karena supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, sebagaimana yang diungkapkan oleh Seligman 2007, Dares 2001. Kemudian ada beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, meliputi yang pertama, kemitraan. Artinya ada proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua, konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Yang ketiga, terencana. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, objektif, yakni berdasarkan data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Yang keenam, berkesinambungan. Dan yang ketujuh, komprehensif atau mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar saya pada modul 2.3 ini adalah yang pertama, emosi yang saya rasakan. Saya merasa tergugah untuk terus semangat belajar dan mencoba mengimplementasikannya baik dengan murid ataupun dengan rekan sejawat agar keterampilan coaching saya semakin meningkat dan mumpuni untuk melakukan supervisi ke depan. Yang kedua, yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Saya merasa kemampuan saya dalam kehadiran penuh dan mendengarkan aktif sudah cukup mumpuni. Namun demikian, ada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot yang harus terus saya tingkatkan dan terus saya asah agar mampu menstimulus pemikiran coach saya. Dan yang terakhir adalah implikasi terhadap kompetensi diri. Di sini, saya menambah dan mengoptimalkan kemampuan diri untuk mampu menjadi coach bagi orang-orang di sekitar yang butuh untuk difasilitasi. Selanjutnya, di sini saya akan membuat analisis terkait modul 2.3 ini. Yang pertama, saya akan mencoba membuat pertanyaan yang berkaitan dengan materi modul 2.3. Pertanyaan tersebut adalah bagaimana pelaksanaan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Menurut saya, melalui supervisi akademik yang memuat kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar, serta menggali potensi dari dalam diri guru agar mampu menciptakan rencana tindak lanjut. Selanjutnya, coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan ini diwujudkan dengan cara kita membangun kesetaraan dengan orang yang kita kembangkan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara keduanya. Kemitraan dalam pengembangan rekan sejawat juga ditunjukkan dengan cara mengedepankan tujuan rekan yang akan kita kembangkan. Selanjutnya saya akan mencoba menganalisis terkait dengan coaching untuk supervisi ini. Apa tantangan implementasi supervisi dengan coaching di sekolah? Supervisi akademik seringkali hanya dilaksanakan 1 tahun sekali dan satu arah, sehingga membuat performa guru tidak terpantau dan tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian, seringkali supervisi dilakukan tanpa pra-supervisi ataupun pelaksanaan kegiatan pasca supervisi di akhir. Sehingga, alternatif solusi untuk tantangan tersebut adalah di awal tahun ajaran baru seharusnya dibuat jadwal pelaksanaan supervisi yang berkesinambungan, misal sebulan sekali, sehingga performa guru terpantau. Kemudian dilakukan coaching untuk mengetahui masalah yang terjadi guna menemukan solusi sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan supervisi tersebut. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah? Peran saya sebagai guru juga harus mampu menjadi coach, yakni coach bagi murid dan rekan sejawat. Upaya menjadi coach ini saya lakukan berawal dari adanya permasalahan dari coaching, yang mana membutuhkan fasilitator untuk mampu menemukan penyelesaian atau solusi atas masalahnya. Disinilah peran seorang coach harus mampu mengimplementasikan 3 kompetensi dalam coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot dengan 3 prinsip, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Selain itu, coach juga melakukan percakapan coaching tersebut dengan alur tirta. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan keterhubungan modul 2 ini.
Yang pertama pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya menyamaratakan semua murid dengan memberikan cara pengajaran yang sama. Namun kini dan ke depannya, saya sudah paham bahwa dalam pembelajaran ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru harus mampu mengidentifikasi muridnya agar dapat memenuhi kebutuhan belajarnya yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar. Begitu pula yang terjadi dalam coaching. Dulu saya sering langsung memberi solusi jika melihat murid ada masalah. Padahal, seorang coach juga harus mampu mengidentifikasi terlebih dahulu coachingnya, sehingga coach merasa kebutuhannya terpenuhi, sehingga mampu mengoptimalkan potensi dirinya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang telah saya implementasikan, yakni melakukan coaching bersama rekan sejawat untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang terjadi di kelasnya. Selanjutnya pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dulu saya berpikir kompetensi sosial emosional tidak perlu untuk dilatih. Namun ternyata sebagai guru kita juga dapat mengintegrasikannya dalam pembelajaran agar tercipta well-being pada siswa. Dalam PSE dijabarkan bahwa ada 5 kompetensi sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di mana dalam praktik coaching, kelima kompetensi ini sangat dibutuhkan karena saling berpengaruh satu sama lain. Apalagi kaitannya dengan perasaan atau rasa empati yang harus dimiliki seorang coach pada coachee untuk mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Sekarang, saya sudah mencoba mengimplementasikan coaching dengan senantiasa memupuk rasa empati agar lebih peka terhadap permasalahan orang-orang di sekitar saya, dan jika memang dibutuhkan, saya dapat menjadi coach bagi mereka. Lantas bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterkaitan dari keterampilan coaching dan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah pada kesamaan ingin meningkatkan performa belajar, pengalaman hidup murid, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari murid-murid yang dituntunnya. Sehingga upaya yang dilakukan coach ataupun pemimpin pembelajaran sama-sama berpihak pada murid guna mencapai kebahagiaan dan keselamatan coachee atau murid itu sendiri. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.